Halo, apa kabar para profesional? Pada hari ini kita akan membahas topik yang sedikit serius, yaitu konflik antara TNI dan OPM. Ini semakin berlanjut, bahkan kita bisa mengatakan semakin membesar, karena kita juga menyadari bahwa dari pihak kita, yaitu pihak Indonesia, banyak juga korban. Nah, sementara ini kita harus melihat perspektif konflik yang lebih luas, karena ini tidak hanya semata-mata hanya masalah internal atau masalah dalam negeri kita, tetapi yang kita harus patut curigai adalah adanya keterlibatan pihak asing dalam konflik Papua. Dan mungkin ini yang mungkin ya, karena kita juga belum punya data intelijen yang akurat, kemungkinan negara-negara yang punya kepentingan besar di Papua itu menggunakan atau memakai kontraktor pasukan elit swasta. Jadi mereka menyewa pasukan swasta untuk ditempatkan dan melatih para gerilyawan OPM untuk melawan pihak keamanan kita, dalam hal ini TNI. Jadi ketika pihak Indonesia ingin mengajukan keberatan atau protes kepada negara-negara yang terlibat di wilayah Papua, maka pemerintah yang bersangkutan, artinya negara-negara yang mendukung gerakan separatisme di Papua, ini bisa mengelak karena mereka bilang nanti tidak tahu apa-apa mengenai soal tersebut. Ini yang harus diwaspadai. Jadi saya hanya ingin membuat opini singkat ya, yang meluas ya. Jadi perspektif ini agak meluas, tidak kita melihat dari kacamata mikro tetapi makro. Ini konflik ini sudah kompleks, bukan lagi konflik yang, mohon maaf, skala kecil. Ini udah banyak melibatkan intelijen asing yang beroperasi di wilayah Papua. Jadi kita bisa mengatakan ya, ini yang harus kita curigai adalah Blok Barat menggunakan pola yang sama di Ukraina dan Papua dalam menjalankan operasi intelijen, yaitu memakai kontraktor pasukan elit swasta yang digunakan untuk operasi militer tingkat tinggi. Yang berbeda hanya medan. Operasi di Ukraina adalah tanah datar dan di Papua adalah hutan. Solusinya adalah memakai drone bersenjata dalam jumlah besar untuk menghajar musuh. Drone bersenjata bisa mendeteksi semua pergerakan melalui satelit. Kita juga mendengar OPM berencana ya meminta bantuan senjata ke Blok Barat. Ini adalah berita yang hangat diberitakan di banyak media tahun ini, tahun 2023. Jika data intelijen mendapatkan data akurat mengenai banyaknya negara-negara Blok Barat melakukan operasi intelijen di Indonesia, berani nggak kita menyiapkan perang militer dalam skala megawatt dengan mereka? Karena ini sudah menyangkut mengenai ancaman kedaulatan. Jika hanya protes diplomatik, maka yang akan menjadi taruhan adalah kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Korban dari pihak Indonesia akan lebih banyak jatuh. Lebih baik mengatakan perang skala besar saat ini atau sekarang. Kita juga harus mengetahui bahwa DNA bangsa Anglo-Saxon itu semenjak zaman nenek moyang adalah perang dalam jangka waktu lama. Ini harus diketahui juga oleh warga Indonesia ya. Kalau warga Indonesia itu DNA-nya itu kan adalah hidup komunal, damai dan harmonis. Jadi kalau masalah Papua diselesaikan dengan cara dialog seperti sekarang, akan susah mencapai perdamaian. Pihak TNI harus mendata kontraktor pasukan swasta elit dari Blok Barat yang terlibat. Habis itu ya, pemerintah bisa memanggil semua dubes dari masing-masing negara yang terlibat untuk mempertanyakan kenapa banyak yang terlibat dalam operasi intelijen di wilayah Papua. Jadi kita harus pintar dalam hal ini ya. Kita nggak bisa lagi menggunakan proses hanya dialog, tetapi kita juga harus mulai menekan Blok Barat. Kenapa mereka terus-menerus ingin mengganggu integritas wilayah NKRI, sementara kita tidak pernah mengutak-atik wilayah kedaulatan dari mereka. Dan pemerintah harus berani keras. Jika memang harus perang, tidak ada jalan lain.
Kita harus perang. Hanya kita sekarang siap nggak dalam perang skala Megadeth? Artinya skala Megadeth ini skala besar menghadapi mereka. Ini hanya opini singkat dari saya, Setko Indarto dari Global Strategis. Semoga podcast ini memberikan gambaran yang bisa memberikan informasi tambahan bagi para pendengarnya. Terima kasih banyak.